Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Tirta Kusuma, NPM 2024 030711 dari Prodi Ilmu Komputer. Baik, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara meremastering file ISO Slack di remastering file ISO Slack. Yang pertama itu kalian siapkan yang namanya file Slack nih. Kan tugas di sini yaitu kita remastering, berarti kita mengobrak-ngabrik file tersebut, misal buat logo, wallpaper, ataupun aplikasi-aplikasi lainnya gitu. Di sini saya gampangnya gitu ya. Di sini kita buat folder. Pertama sih sebelum kalian membuat ini kan kalian siapkan yang namanya aplikasi kayak VirtualBox, entah itu Power ISO, dan yang pastinya file ISO Slack 64 bit Debian. Oke. Baik, kita mulai di sini. Untuk pribadi saya biasanya saya membuat folder baru yang namanya, kita bebas mau namain apa, remastering Slack, enter. Nah, kenapa saya buat folder itu? Supaya kita mudah nanti pas memilih-milihnya. Di sini kita masukkan file ISO Slack kita copy, lalu masukkan ke remastering, kita paste di. Oke. Kan tugas kita di sini yang pertama yaitu mengganti buat logo tadi. Kita di sini buka Power ISO. Oke. Lalu di sini kita open file ISO yang ingin kita remastering. Di dalam Slack ini kan memiliki beragam, ada bot, ada change, ada modules. Nah, jika di awal kenapa tugas saya ini namanya remastering, berarti kebebasan kita gitu. Di sini ada namanya bot logo. Nah, bot logo ini itu tampilan sebelum kita memasuki kayak desktop Linux. Makanya saya ingin menggantinya menjadi foto yang saya mau gitu. Kan di sini pp-nya daun beserta tulisan Slack gitu. Nah, di sini saya akan menggantinya. Jadi di sini kita buka Canva. Kita buka Chrome. Kita di sini ketik Canva. Oke. Nah, di sini kita buat lalu kita unggah file
kita cari foto foto ini, foto buat logo tadi, buat logo yang pada dalam slide yang udah kita taruh pada folder yang ingin kita remastering. Kita open, lalu kita edit gambar. Jadi kenapa saya menggunakan foto ini untuk menimpuk gitu. Di sini saya menggunakan foto untuk menimpuk gambar yang saya inginkan. Karena di sini ukuran, karena saya nggak tahu gitu kan ukuran yang pas untuk buat logo, jadinya saya di sini menggunakan ukuran pada buat logo yang sudah ada pada slide tersebut. Di sini kita unggah file, kita cari foto yang kita mau gitu. Misal di fitur ini aja deh. Oke, di sini kita potong, kita sesuaikan, kita mau besar kecilnya itu selera kita gitu. Ini lepaskan supaya menutupi aja gitu kan. Nah di sini kita save, kita unduh. Usahakan untuk buat logo itu menggunakan PNG. Lalu kita di sini unduh. Oke, selesai. Jadi mana nih? Download. Ini foto yang kita tadi buat. Lalu foto ini kita potong. Intinya kita pindahkan pada program kita. Kita paste. Ini buat logo. Ini buat logo yang pada di dalam file ISO Slack, dan kita akan merubahnya di ini menjadi foto ini. Oke, di sini kita hapus dulu ini. Lalu di foto yang kita ingin rubah itu usahakan namanya menjadi buat logo. Kita enter. Oke. Lalu di sini kita buka yang namanya Power ISO. Ini kan ada buat logo yang masih gambar daun. Nah, jadi di sini kita hapus, kita delete. Yes. Lalu kita ditarik. Oke. Kan di sini dia berubah nih. Jangan lupa kita save. Yes. Oke, di sini sudah selesai. Kita close. Yes. Dan kita di sini buka VirtualBox. Lihat ini. Nah di sini kita buat program. Bebas gitu ya namanya, mau apa aja lah gitu ya, intinya di sini kita masukkan yang kita udah rubah tadi. Saya di folder Slack ini kan remastering Slack saya tadi, kita pilih open. Nah di sini jangan lupa kita ganti dengan Linux. Lalu next finish, dan kita start. Kayaknya dia kalau berhasil itu dia akan berubah, dia akan gambar buat logo itu akan berubah. Nah ini kalau kita agak ubah dia akan menjadi daun, dan kita rubah menjadi sayap. Lanjut,
di sini masih menunggu. Nah, di sini tugas remastering buat logo kita udah selesai. Dan remastering kedua kita akan mengubah yaitu wallpapernya. Di sini masih wallpaper bawaan dari Slack. Di sini kita akan ubah menjadi wallpaper yang kita inginkan. Kita minimize, lalu minimize lagi. Kita buka folder file manager kita. Nah, di sini kita bebas ya, mau kalian punya wallpaper sendiri ataupun ngambil di Google, itu bebas. Sesuai keinginan kalian dah. Foto misal foto apa ada ini aja deh kalian, lalu kalian masukkan ke remastering step karena pasti. Lalu kita buka di Power ISO. Untuk mengubah wallpaper itu ada di 03 desktop. Jadi memasukkan wallpaper tersebut itu hanya ada dalam file desktop. Jadi kita kalian cari kan, kalian cari ini kan jika wallpaper itu berada di wallpaper. Ini kan ini wallpaper Slack gitu ya. Kita akan ubah menjadi yang kita mau tadi, menjadi foto naga ini. Itu caranya kan yang pertama sih kalian siapkan flash disk. Untuk yang pertama kalian siapkan flash disk ya, karena untuk merubah wallpaper itu harus di dalam Slack. Ini ada yang bertanya, kenapa sih nggak langsung di pengaturan kayak buat logo tadi? Harusnya iya, supaya lebih mudah, karena di file manager ini itu hanya bisa mengubah file ke folder dan tidak bisa mengubah lagi folder ke file. Berhubung bukan nggak bisa ya, kayak aku yang belum tahu gitu, makanya saya kan tahunya itu di Slack untuk mengubahnya gitu. Jadinya kita pindahkan 03 desktop dan wallpaper itu ke flash disk. Kenapa? Oke, jadi kan udah kita taruh desktop dan wallpaper kita, terus kita minimize dan kita masuk ke file Slack kita ini. Nah, di sini kita buka file manager. Kan kalau di Windows itu kita colok flash disk, dia langsung ada foldernya. Tapi kalau di Slack itu kita harus cari dulu di device, di USB. Nah, untuk di USB kalian cari flash disk kalian itu di bagian mana, itu namanya apa, flash diskku namanya ini. Kita tunggu. Oke, ini dia. Nah, kan ini desktop dan wallpaper kita gitu. Jadi sini kita pindahkan
ke folder Slack. Nah, di sini ada dokumen, download musik, tools, public, template, video. Bebas kalian mau taruh di mana. Saya sih mungkin di download ya. Oh ya, aduh, lupa ini, lupa cut. Oke, kita cut dulu, lalu home, download kita paste. Nah, kan wallpaper itu berada di dalam ini ya, dalam desktop ya. Nah, makanya di sini kita di sini kita ubah file desktop itu menjadi folder. Caranya caranya kalian buka terminal, lalu kalian ketikkan cd download, lalu kalian enter. Lalu untuk mengetahui apakah file desktop dan Slack tersebut ada di download, kita bisa ketikkan ls. Bentar. Kenapa sih kita harus ketikkan cd download? Karena di dalam cd download itu kita mengetikkan perintah. Kan kalau kita mengetikkan cd download, dia akan muncul ini root at slack .2 gelombang slash download. Ini data perintah. Jadi kita merintahkan download supaya kita tahu bahwa kita akan merubah folder di mengubah folder di dalam folder download gitu. Sini kita ketikkan sp2 dir 03 desktop.sp, lalu kita enter. Kenapa? Kalau kita gak menuliskan cd download, itu kan tidak ada perintah bahwa kita akan menggunakan file yang berada pada folder download. Maka sistem gak ngebaca. Jika kita tanpa menuliskan cd download gitu ya, langsung sp2 dir 03 desktop sp, terminal kan mencari ini mau ngapain gitu, perintah nggak ada. Makanya kita gunakan cd download supaya kita memerintahkan dalam folder download gitu. Oke, di sini kan sudah file desktop menjadi file folder. Jadi kita dicari di desktop, kita cari yang namanya wallpaper. Share, lalu kita ke bawah wallpaper. Ini kan wallpaper Slack tuh, kan wallpaper Slack. Jadi di sini kita hapus. Kenapa kita hapus? Karena kita ingin menggantinya dengan yang wallpaper kita. Kita cut wallpaper. Di sini kita paste. Oke. Karena kita ingin karena di dalam Power ISO tadi dia menginginkan sebuah file dan ini folder, maka kita rubah lagi folder tersebut menjadi file. Caranya gini, kalau SB membuat file ke folder, maka kita ketik kebalikannya. dir 2 sb 03 strip desktop .sb, enter. Di sini kita menunggu supaya progres selesai. Mengubah dalam folder menjadi file
di sini menunggu apakah berhasil. Kita nggak tahu ya. Agak egois. Ya dibilang instalasi remastering emang membutuhkan waktu ya. Dia sabar-sabar aja lah. Oke, ketika sudah dalam terminal kita ada kata root/download, berarti data sudah berhasil dirubah. Kita close. Di sini desktop kita cut dan pindahkan ke flash disk. Paste. Lalu kita close sudah. Oke. Kita menunggu. Oke. Lalu kita buka file manager kita lagi. Mana file manager nih? Oh, ini ini desktop yang kita udah ubah di dalam Slack tadi. Di sini kita pindahkan ke project kita cut baru kita paste. Oke, selesai. Di sini kalian buka Power ISO kalian lagi. Nah, kan di dalam Power ISO ini ada desktop yang lama, jadi di sini kita hapus. Yes. Lalu masukin yang udah kita ubah. Di sini jangan lupa di save. Yes. Oke. Selesai. Lalu kita close. Lalu kita masuk ke virtual lagi. Di sini kita hapus. Yes, kita bikin new nama bebas deh. Di sini ya kita masukkan file ISO yang udah kita ganti tadi. Next. Apa ya? Ini aja deh. Ini dua. Next. Kita jalankan. Logo tetap berubah. Mungkin tujuan kita tadi kan kita merubah wallpaper, apakah berhasil ataupun gagal di sini. Kita tunggu. Nah, di sini sudah berhasil
ke rubah wallpapernya. Oke. Selanjutnya kan file Slack kita di sini kosong gitu, dan aplikasi hanya beberapa. Makanya di sini kita akan menambahkan aplikasi. Misal saya tambahkan LibreOffice gitu. Di sini kalian ketikkan apt update, enter. Dia mengupdate gitu. Di sini kita tunggu. Ya mungkin memang di sini memakan waktu gitu ya. Oke, setelah selesai, di sini kalian bisa ketikkan apt install sesuai yang kita bicarakan tadi. Di sini kita akan menginstal LibreOffice. Jadi kita klik LibreOffice, enter. Oke, di sini kita klik Y, enter. Di sini terminal mulai menginstal Libre tersebut. Di sini kita ya hanya bisa menunggu dan menunggu. Kita menunggu lagi dan lagi. Ini masih data proses, ya sedikit memakan waktu. Oke, di sini sudah selesai ya. Aplikasi muncul, ada Libre, Office Base, Calc, Draw, Pan Impact, Match, Star, Bridge, Python, dan sebagainya. Oke, ini udah. Mungkin di sini kita akan menyimpan supaya file tersebut permanen. Di sini yang kita butuhkan yaitu cd download. Kita enter. Seperti yang bilang, kenapa kita selalu menggunakan cdownload, karena kita memerintahkan file tersebut supaya masuk dalam file download. Kalau kita gak ada file download maka gak kebaca.
Tetapi jika kita tuliskan download atau musik sebagainya, dia file yang kita inginkan dia akan masuk ke dalam sini, ke dalam file yang kita ketik. Jadi saya ketik download. Kenapa? Karena saya ingin mengesave aplikasi Libre tersebut supaya masuk ke dalam folder download. Save changes Libre satu aja, LibreOffice .sp, enter. Di sini kita tunggu. Tahu File Manager, buka download. Tuh, di sini dia muncul LibreOffice.sp. Kita menunggu dia menginstal, bukan install sih, kayak mempersiapkan data gitu. Sedikit ya, memakan waktu juga sih. Mungkin di sini video kita bisa lama sih. Menunggu. Ya, untuk ini cukup lama juga ya. Oke, di sini file sudah selesai diekstrak oleh file manager ataupun terminal. Di sini kita bisa close, lalu kita pindahkan. Ini kita pindahkan di flash disk kita. Mana flash disk? Lupa masukin. Tunggu. Oke, di flash disk kita. Di sini kita masukin di flash disk. Kita cut. Ini kita close. Lalu di sini kita shutdown.
di sini ini aplikasi Libre yang kita udah install di Slack tadi. Di sini kita cut, pindahkan ke folder yang kita buat di sini, paste. Untuk menyimpan aplikasi permanen, di sini kita buka lagi Power ISO. Terus open master Slack open. Di sini kita select modul. Nah, karena ini kita install sendiri tanpa ada data dari Power Slack tersebut, kita langsung saja tarik. Di sini kita save. Yes. Oke, di sini sudah selesai. Maka aplikasi Libre tersebut itu udah tersimpan permanen di file ISO kita. Kita coba cari. Kita hapus, device, kita new, kita nama ya data ya, data di kita masukkan file yang kita udah rombak tadi. Aduh, Solaris. Next, dipakai 6. Next finish, lalu kita jalankan. Ya, untuk logo masih aman juga di sini. Duh, wallpaper aman ya. Untuk aplikasi apakah dia tersimpan atau enggak? Untuk aplikasi dia masih tersimpan gitu. Lalu di sini sebagai berhubung saya anak komputer juga ya, dan memang tujuan saya untuk ini ya, saya mau tambah visual deh. Untuk menambah visual kan nggak bisa kita install di Slack, jadi kita install di Windows. Karena kenapa saya bilang tadi itu flashdisk penting ya, ya karena kita menata data itu lebih mudah pakai flashdisk gitu. Di sini kita cari berhubung apa sih namanya nih, saya menemukan aplikasi yang support ke apa namanya, Linux itu visual. Jadi saya memasukkan visual ini. Di sini kan Windows, berarti visual untuk Windows. Dan di sini ada Debian, ada Red Hat, Fedora, dan macOS. Berhubung kita di sini menggunakan Debian ataupun Ubuntu gitu ya, nih Slack Debian, jadi kita install ya Debian. Di sini saya juga udah install itu ya,
saya udah install nih, coba ini apa namanya, ini ada visual yang sudah saya download. Sini kalian bisa potong, bisa salin, lalu masukkan ke flashdisk. Nih, saya masukkan ke flashdisk. Lalu di sini kalian buka lagi Slack kalian buka ke folder manager. Di sini kalian masukkan lagi device USB. Kalian masukkan flashdisk kalian lagi ke dalam folder Linux. Ini Visual Studio Code yang kita install di Windows tadi. Di sini kita mau copy itu silahkan ya. Lalu kalian masukkan bebas sesuai yang kalian inginkan. Seperti biasa saya akan ke download. Nah, di sini paste. Paste saja bebas. Oke, kan di sini sudah masuk dalam file manager Linux. Berhubung di sini namanya bisa dibilang panjang, jadi di sini kita bisa rename atau mengubah nama dan atau menghapus nama. Di sini kita hapus untuk angka-angka dan kita sisain kode. Kita enter. Seperti biasa, untuk kita menyimpan ataupun mendownload, kita buka terminal dan kita pasti gunakan kode yaitu cd downloads, enter. Lalu kita ini ketikkan install apa ya, install itu ini. Ketik dpkg ini spasi code.sp, enter. apt install tuh iya, lupa aku kenapa aku pakai SP ya. Sedangkan di sini perintahnya yaitu dep. maaf. Jadi sini kalian ketikkan dpkg min i code.dep, enter. Udah malam, maaf ya Pak. Di sini belum masih di sini the install would like Microsoft repository and significate the update VS Code and repository for Visual Code. Di sini kita klik yes. Ketika udah seperti ini, berarti Visual Code sudah masuk di Visual Code. Dan berhubung kita ingin menggunakan folder, jadi pasti kita save
save-nya sama aja, pakai save Janges. Nah, di sini ketika save aplikasi itu pasti menggunakan nama aplikasinya, yaitu Code. Ya, satu lagi, untuk menyimpan aplikasi itu data file itu pasti meminta SB. Nanti kita jelasin apa itu SB. Lalu kita enter. Di sini dia mengekspor data kode yang awalnya tab supaya kita simpan data tersebut menjadi permanen. Di sini dia mengekstrak yang mungkin dibutuhkan waktu gitu ya. Baiklah, berhubung ini lama jadi kita skip. Oke, di sini udah selesai ya. Di sini udah selesai. Jadi kita ini mas dulu. Ini kode yang kita akan simpan ke file ISO kita. Di sini kita cut, lalu kita ke masuk flashdisk dan kita paste. Oke, di sini kita close dan kita close dan kita sudah di sini kita nunggu. Ya, agak lama sih, sekitar 1 menit 31 detik. Kita menunggu. Oh, udah selesai ternyata. Oke. Di sini kita buka file manager kita lagi. Kita cek di flashdisk apakah ada. Nah, ini JDSP yang kita buat di Linux tadi. Di sini kita cut, lalu masuk ke remastering kita. Di sini kita paste. Oke, ini selesai. Lalu di sini kita buka Power ISO. Di sini kita oke aja deh. Kita buka Slack kita, open. Di sini di menu Slack di modules. Jadi yang seperti saya katakan tadi, kenapa kita harus menggunakan data SP gitu? Karena di dalam modul itu semua program pasti ujungnya .sp, core sp, framework sp, crop sp, desktop sp, apps sp, chromium sp, dan libreoffice sp. Karena kita visual code tadi kita buat di terminal, makanya kita langsung kita masukkan karena dia merupakan data sp. Di sini kita save. Yes. Oke, selesai. Kita close lagi. Lalu kita VirtualBox. Di sini kita hapus. Delete.
Dan di sini kita buat folder baru, remastering. Ini kita atur data. Untuk data di sini kan bebas ya, mau bikin C mau bikin D, itu tergantung pilihan sih. Kita masukkan di sini, kita lihat next. Sebanyak deh. Oke, lalu sini next finish, dan kita start. Di sini untuk buat logo aman, ini jalan. Kita di sini menunggu. Di sini oke, selesai. Ini kipas laptop bunyi terus. Oke, dan wallpaper aman. Kita cek aplikasi. Oke, ini di aplikasi aman kan? Visual untuk Libre kita buka, apakah bisa dijalankan? Di sini bisa next apa nih, save data apa. Kalian deh, ada kan namanya Libre, ada ini, dan bisa ya, cuman ini ya mungkin kegunaannya kayak Excel mungkin ya. Di sini bisa no, terus 1 2 3 sama seperti ini sih, seperti Excel. Yaitu di sini ada Libre Office. Nah, di sini kayak PowerPoint ya, kalian bisa bikin PowerPoint di sini. Klik ini teks bisa di sini ya, buat presentasi gitu. Di sini kita coba Visual Code. Untuk Visual Code emang dia gak bisa dibuka langsung ya. Nah, makanya kita bukanya di terminal. Kita klik coding, karena kita mengaksesnya tadi kode, makanya di terminal kita ketikkan kode. Your artist start visual. Untuk menjalankan visual, merekomendasi please the argument no sandbox and spesifikasi alternate user data directory using the user data dir argument. Jadi di sini kita ketikkan code, lalu kita masukkan argumen yang dia mau, no sandbox dan user data dir. Ini kita spasi no, yang tadi sandbox, lalu spasi lagi kayak strip user strip data strip dir. Nah, kita enter. Apa nih? Ohnya double ternyata, sorry. Kita tulis kode subscribe no strip sandbox
lagi. User strip data struktur, enter. Apa? Oke, di sini dia sudah buka ya. Di sini kita open, bukan open folder ya. Oke, ini bisa kalian bisa jalankannya. Welcome. Ini kan ada tipe gitu. Welcome. Ini jika kalian ingin membuat codingan ataupun apa gitu kan, nggak bisa kalian gunakan. Tuh di sini, di sini ini ya membiasa anak emang anak komputer gitu kan, harus ini bebas kalian mau ngapain gitu kan, banyak pilihan gitu. Masih aduh aduh salah. Kok aduh ya tadi. Kan bisa ini untuk codingan gitu kan, bebas mau ngetik apa gitu, nggak bisa ya. Gue ya ada kita ada situs plus coba jadi scroll gitu. Banyak sih pilihannya gitu kan. Ya sinyalnya ngelag banget. Mulai apa nih? Seperti itulah. Baiklah, kenapa saya memasukkan ini? Jika bertanya gitu, kenapa saya menginstal Libre dan Visual? Karena kan emang program saya untuk remastering ini itu untuk membantu anak-anak siswa SMA atau SMK gitu ya, kayak jurusan TKJ ataupun apa, karena ya emang aplikasi ini yang bisa membantu mereka gitu. Misal ada yang memiliki PC sekolah lemot ataupun apa, saya harap sih program saya bisa membantu gitu ya. Jadi ya, terima kasih telah menonton video saya 1 jam ini. Dan tujuan saya remastering emang untuk anak-anak SMA gitu ya. Demikianlah program remastering dari saya. Saya Akbar Tirta Kusuma ingin pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.